Usulan terkait dengan kenaikan harga dari biaya penyelenggaraan ibadah haji ini dibebankan kepada jemaah sangat mengejutkan. Tak tanggung-tanggung kenaikan hampir 2 kali lipat dibandingkan biaya haji pada tahun lalu. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah berdalih jika biaya tidak naik menjadi kisaran 69 juta pada tahun ini, maka resikonya tahun 2028 jemaah harus membayar 100% yakni 90 jutaan. Bukankah ada nilai manfaat yang ditabungkan jemaah dan itu harus dikelola selama masa tunggu yang bisa sampai puluhan tahun? Untuk membahasnya kita akan terhubung langsung dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Fadrul Imansyah dan juga anggota Komisi 8 DPR RI Maman Ikhmanul Haq. Pertanyaan pertama saya ajukan kepada Bapak Fadrul. Pak, bisa disampaikan sebenarnya seperti apa kondisi terkini dana kelola haji? Oke, baik Mbak Sauza. Jadi pertama bahwa saat ini dana kelolaan BPKH itu nilainya sebesar 166 triliun rupiah, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Sauza tadi di paparan ya. Itu yang pertama. Itu meningkat saat ini sekitar nilai manfaat yang dihasilkan sekitar 10 triliunan dari tahun lalu 158. Kenapa kemudian tidak menjadi 168? Karena memang ada yang harus dibayarkan pada saat keberangkatan haji di 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi likuiditas kita juga cukup baik ya, yaitu di atas 2 kali dari biaya pemberangkatan ibadah haji. Dari seharusnya dijaga di kisaran 2 kali, saat ini kita posisinya di 2,22 kali. Dari sisi rasio kecukupan dananya pun kita juga masih relatif tinggi, di atas 100%, sehingga sebenarnya apa yang ada di dalam kelolaan dana haji pada saat ini masih relatif baik ya, bahkan secara total yield yang sudah dihasilkan di selama sepanjang 2022 itu kisaran 6,28%. Nah ini sebenarnya sudah cukup untuk bisa membiayai keberangkatan haji ke depannya. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan dari seluruh calon jemaah haji pada keberangkatan di tahun 2023. Baik, jika ternyata kondisi keuangannya bisa dikatakan bahwa dalam kondisi yang sehat, tapi Dirjen PHU menyebut jika BP tidak dinaikkan hingga 70%, maka tahun 2028 jemaah harus membayar 100% karena nilai manfaat akan habis pada tahun 2027. Benarkah pernyataan ini, Pak? Kondisinya sesuai dengan keuangan yang ada saat ini? Betul sekali. Jadi apa yang disampaikan, walaupun keadaan keuangan haji pada saat ini cukup baik, namun memang yang harus kita perhatikan adalah bagaimana prospek untuk keberangkatan haji di masa-masa yang akan datang. Sebagai gambaran, kalau kita lihat di tahun 2010, BPIH itu nilainya 34 juta. Dari nilai manfaat yang dikontribusikannya itu hanya sekitar 4,45 juta gitu ya. Jadi sementara pada tahun kemarin itu angkanya untuk berangkat haji itu di tahun 2022 98 juta. Sementara setoran awal dan setoran lunasnya itu tetap sebesar 35 juta plus dengan nilai manfaat yang sudah dipupuk di dalam virtual account. Artinya kalau tahun 2010 itu persentase antara BPIH yang harus dibayar oleh jemaah itu sisanya hanya dari nilai manfaat hanya sekitar di bawah 15%, saat ini yang harus dibayar gitu ya nilai manfaatnya itu kalau tidak dinaikkan itu bisa sampai 60%. 60% yang harus dibayar dari nilai manfaat. Makanya kalau ini nanti ke depannya akan terjadi ya, jadi bisa dibayangkan 69 itu akan menggerus saldo kecukupan dana yang selama ini sudah dipupuk oleh BPKH dari sejak lampau. Nah ini sebenarnya yang dijadikan sebagai bahan referensi bagi Kementerian Agama bersama-sama dengan BPKH untuk melakukan beberapa strategi yang seharusnya bisa menjaga sustainabilitas dari keuangan haji di masa yang akan datang. Berarti Pak, penegasan ini mengenai keberlangsungan proses keberangkatan ibadah haji, tetapi jika menggunakan hitungan yang lama di tahun lalu sebenarnya tidak ada masalah mengingat bahwa keuangan dalam kondisi yang sehat, betul? Setorannya Mbak, jadi setorannya ini sudah belum pernah naik dari tahun 2010.
Jadi setoran awal itu 25 juta, setoran lunasnya 10 juta. Jadi total 35 juta plus dengan nilai manfaat yang virtual account itu cuma 38 juta. Nah, sisa selisihnya kalau diambil lagi dari keuangan haji gitu ya, di luar dari nilai manfaat yang sudah disampaikan di virtual account, itu akan menggerus tabungan kita untuk jemaah-jemaah haji yang akan datang gitu. Jadi sebenarnya itulah kenapa Kementerian Agama itu mengusulkan untuk supaya setoran, sebenarnya kalau setorannya dinaikkan mungkin untuk saat ini belum mungkin ya setoran awalnya, tapi setoran akhirnya pada saat pelunasan itu yang sedang digodok dengan Komisi 8 DPR. Langsung ke Pak Maman, bagaimana tanggapan dari Komisi 8 terkait dengan usulan kenaikan biaya haji yang hampir 2 kali lipat? Ya, saya katakan waktu rapat kerja kemarin dengan Kementerian Agama, bahwa apa yang diajukan oleh Kementerian Agama itu sesuatu yang bersifat rasional. Karena perbandingannya sebenarnya BPIH tidak ada kenaikan kecuali 500.000 rupiah. Tetapi yang kita sayangkan adalah Kementerian Agama mengambil keputusan ini itu tidak lewat mekanisme sosialisasi dulu. Misalnya, kenapa tidak ada sosialisasi tentang perlunya ada penambahan uang setoran awal dari 25 misalnya ke 35 atau ke 40 juta. Dan inilah sebenarnya menjadi karakter birokrat kita yang selalu tiba-tiba seperti itu. Nah, yang kedua, ini perlu ada sosialisasi yang penting di tengah-tengah masyarakat. Apa yang dikatakan Ketua BPKH barusan, Mas Fadlun, ini belum dipahami juga oleh masyarakat tentang berapa biaya yang dimiliki oleh jamaah, berapa kewajibannya, dan berapa yang ditanggung oleh optimalisasi dana manfaat dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, saya justru saya kebetulan anggota panja untuk BPH ini. Kita berharap kenaikannya tidak langsung melejit seperti ini. Perlu ada yang lebih rasional, misalnya dari 39 juta, ya paling tidak kita harus bisa menaikkan tidak langsung ke 69 seperti itu. Dan fisikis masyarakat itu paling, Mas Fadlun, itu hanya sampai 55 juta, paling tinggi pun 60 juta. Baik. Inilah sebenarnya yang menjadi konsen kami di Panja untuk bisa menekan kembali dana yang dibebankan atau BPIH dibebankan kepada jamaah haji, dan itu pun harus juga disesuaikan dengan apa yang disebut tadi soal aspek-aspek prinsip-prinsip keadilan, istita'ah, dan juga likuiditas, sehingga tidak ada keberatan dari jamaah haji. Karena banyak sekali jamaah haji yang nggak paham bahwa selama ini ketika mereka berangkat itu hampir 55% itu ditanggung oleh dana maslahat dan juga APBN. Baik, memang kenaikan ini memang suatu keniscayaan, tetapi transparansi dan juga sosialisasi menjadi hal penting. Kita akan lanjut ke pembahasannya, tetapi usai jeda berikut ini. Dan pemirsa, saya akan lanjutkan pembicaraan bersama dengan narasumber pada siang hari ini. Pak Maman, langsung saja terkait dengan skema yang disodorkan oleh pihak pemerintah. Sebenarnya menurut kacamata Komisi 8, komponen-komponen apa saja yang bisa ditekan, dan rencananya apakah PKB dari fraksi Bapak sendiri akan memanggil menteri terkait untuk dapat membincangkan hal ini? Ya, tentu. Kebetulan ketua panjanya adalah dari PKB, Mbak Yesa. Makanya kita akan terus menyisir mana komponen-komponen yang bisa kita efisiensikan. Misalnya komponen terbesar dalam BPIH itu adalah penerbangan. Tapi kita lihat bahwa penerbangan justru naik 4,4 juta. Yang naik itu adalah akomodasi di Mekah dan juga di Madinah. Lalu ada pengurangan justru di living cost, visa tetap, dan lain sebagainya. Kita mendapatkan berita juga bahwa Arab Saudi sekarang menurunkan biaya haji. Nah, komponen-komponen itu yang akan terus kita sisir, dan yang lebih utama adalah melakukan rasionalisasi. Jadi ini kan sebenarnya biaya hajinya sih tidak berubah, tapi yang ditanggung oleh jamaah itu yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sehingga komposisinya 70-30. Jadi kita hari ini yang kita obrolkan adalah presentasi. Apakah 30-70 saat ini terlalu berat, maka mungkin saja 40-60. Misalnya seperti itu, supaya tidak ada nanti kekosongan dana. Apa istilahnya nanti Mas Fadlun lebih tahu, dari jamaah-jamaah yang akan berangkat selanjutnya. Dan ini pun menjadi prinsip istitoah, bahwa orang yang berangkat haji itu memang dia harus bayar segitu. Harus bayar, kalau sekarang 98,8 juta.
rupiah. Makanya yang kita perdebatkan sekarang, yang kita akan minta adalah bagaimana pemerintah, Kementerian Agama melakukan presentasi yang lebih rasional, Baik. tidak membuat rakyat menjerit karena biaya haji yang melejit, tetapi sekaligus juga memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat. Ini loh yang sebenarnya dibayarkan, Baik. seharusnya dibayarkan oleh perseorangan ketika dia berangkat haji. Baik, kita langsung lanjut minta tanggapan dari BPKH. Sebenarnya keputusan ini dinilai tidak populis karena membebankan jemaah. Lantas apa solusi yang bisa ditawarkan oleh BPKH? Mungkin singkat saja, Pak. Ya, kami rasa apa yang sudah diusulkan oleh Kementerian Agama dan dalam proses pembicaraan dengan Komisi 8 itu sudah mengarah kepada sesuatu yang lebih baik lagi untuk calon jemaah haji yang akan berangkat ke depannya gitu ya. Jadi dari kami pada prinsipnya kami siap apapun keputusannya, kami akan sediakan dananya dengan catatan bahwa keputusan yang akan diambil oleh Panja itu merupakan keputusan yang telah memperhitungkan nilai manfaat yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji yang akan berangkat ke depannya. Nah, itu yang paling penting. Sehingga insya Allah semuanya akan baik dan insya Allah kita semua calon jemaah haji tahun ini juga tetap akan berangkat sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih. Baik, kita nantikan seperti apa rasionalisasi dari presentasi BPIH tahun 2023 ini akan dilanjutkan pembahasannya bersama pemerintah dan juga instansi terkait. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya di Metro Siang.